Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. وأهل بيت الكرام خصوصا إلى شيخنا محمد سمان بن عبد الكريم السمان المدني ثم سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح العالم العلم العارف بلا شيخنا محمد أرشد بن عبد الله قلم بين البنجري ثم إلى شيخنا محمد شربني عبد المغيل وإلى روح العالم العلم العارف بلا شيخنا محمد كشف الأنوار الهجي اسماعيل البنجري ثم إلى شيخنا محمد Anak asal dari Kampung Melayu wa ila alimul allamah al-arif billah Syekhana Syekh Muhammad Saman Mulia bin Haji Milyasa Kumpul Al-Banjari wa ila ruhal alimul allamah al-arif billah Syekhana Syekh Muhammad Saman Jalil Sakumpul Al-Banjari summa ila Syekhana Syekh Murabbina Syekhana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Al-Banjari وإلى مشايخنا ولمعلم قرابة مشايخنا جمعين ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشهم رحمة والمغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين وبالخصوص إلى روحي معلم حاجي عبد الرحمن بن حاجي محمد علي ولقاء الحاجات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وكرم وسلم أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وهو أصدق القائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sebarataan sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di tempat ini, yakni dalam rangka untuk melanjutkan pembelajaran kita masalah ilmu tauhid atau ilmu sifat 20 atau ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, jamaah dan pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lewat kita membicarakan permasalahan daripada masalah yang menyalahi adat yang mana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat tentang pengertian daripada irhas. Kemudian yang kedua pengertian mu'jizat. Kemudian yang ketiga kita membicarakan masalah karamah. Dan pada saat ini akan kita sambung
untuk membicarakan daripada sambungan ketiga tadi, yaitu yang keempat adalah masalah ma'unah. Masalah ma'unah ini adalah di mana dengan sebuah pengertian jatahnya pada orang-orang mukmin yang awam, yang taat, bakti, menuruti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bakti kepada Allah, menjauhi segala larangannya, itu bakti namanya. Yang menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat orang yang banyak dan mudahnya seperti menjadi berkat. Dan cukup pada makanan yang sedikit. Artinya makanan itu sedikit cukup. Mun kita ini makanan sedikit bisa kada cukup lah, lapar masih. Maka dahulu sudah kita sampaikan, kalau lapar itu adanya kanyang karena adanya lapar. Jadi orang lapar pasti hendak makan. Kenapa hendak makan? Karena adanya lapar. Jadi kita bulik-bulik pian masalah ilmu tauhid ini karena merupakan masalah batin, membicarakan apa yang ada di dalam diri kita. Belum lagi berbicara masalah martabat 7. Yang sedikit dimakan oleh orang banyak dan selamat sejahtera pada ketika hidupnya sampai matinya dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bifadlihi wa karamihi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seseorang itu merupakan ma'unah bagi orang-orang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun kada taat pang, kada mungkin dapat ma'unah, karena ini adalah dikhususkan bagi orang-orang mukmin yang taat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ini adalah yang juga menyalahi usahanya atau pekerjaannya pada adat orang banyak dengan mudahnya seperti menjadi berkat, berberkat hidupnya, dan cukup pada makanan yang sedikit. Mun kita bisa kada cukup. Jadi cukup pada makanan yang sedikit dimakan oleh orang yang banyak. Orangnya banyak tapi makanannya sedikit cukup, artinya berkah. Dan selamat sejahtera pada ketika hidupnya sampai matinya dengan semuanya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan sebutan ma'unah. Kemudian yang kelima ini adalah sihir, yaitu barang yang menyalahi adat juga. Sihir ngarannya nih, tetapi menyalahi adat. Jadi apa pengertiannya? Tetapi jatahnya pada orang-orang yang jahil. Jadi ada perbedaan. Orang-orang jahil, orang-orang seperti dukun misalnya. Sihir macam-macam yang diolah. Nang wah ini santet. Ini termasuk. Ada rambut di dalam tubuh misalnya, karena santet. Ada paku, ada jarum dan sebagainya, merupakan santet atau sihir. Sekarang aja kah sihir itu ada? Kada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak zaman para nabi. Coba kita lihat sejarah kembali sihirnya pada saat Fir'aun berkuasa. Banyak tukang-tukang sihir yang ikut dengan Fir'aun. Sihir yaitu barang yang menyalahi adat juga, tetapi jatahnya pada orang-orang yang jahil, fasik,
atau orang yang kafir sekalipun. Nah, seperti memperbuat orang seperti cinta padanya atau menyatakan orang itu bisa mencintai seseorang, diberi banyu bisa cinta ya. Nah, kemudian dikasih macam-macam, pokoknya supaya seseorang itu bisa mencintai. Nah, hidup di dalam perdukunan Bang Onoy. Nah, jadi bubuhan dukun nih kayak ini pian hidupnya. Nah, panang dicari dukun tuh kada lain adalah pulus. Laulal pulus nil mampus. Nah, kada ada duit mah mati. Nah, mun kita Bang sepalina kayak itu ya kalau. Nah, cuma kita harus juga berusaha, berikhtiar. Dengan apa berikhtiar? Berdagang. Dengan apa berdagang? Supaya mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pahala, ladang pahala. Jadi kita seorang laki-laki ini sebenarnya untuk menggali pahala itu banyak. Begitu juga istri kita kalau mau menggali pahala banyak. Di rumah aja gin menjadi pahala banyak istri kita. Cuma terkadang tidak tahu. Nah, coba pian bayangkan, kawalah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah 200 kali. Bebinian kawa perempuan bisa menawarkan diri untuk suami, pahalanya 200 kali umrah dan haji. Wah, ini bisa menawari kita ini malam ini nih. 200 kali pahalanya Bang Haji saya. Jadi yang kelima inilah sihir, yaitu barang yang menyalahi adat juga, tetapi jatahnya pada orang-orang yang jahil, fasik atau orang yang kafir, seperti memperbuat orang yang sampai cinta pada seseorang. Nah, dengan melakukan ilmu sihir seperti parang maya. Nah, parang maya lain, parang si maya tuh lain lah. Lain. Ini parang maya. Nah, atau pulang dengan menyeru kepada dirinya. Nah, jadi di kiau ngarannya timbul cinta, senang. Kada ada lagi yang dilihat selain daripada si cantik tadi. Wah, jadi luar biasa pian palihatnya. Padahal biasa-biasa aja, karena ini adalah merupakan ilmu sihir. Nah, jadi macam-macam pian. Sehingga ini juga dimasukkan di dalam kaidah masalah ilmu tauhid, ilmu ketuhanan. Nah, apakah ini diampuni dosanya atau tidak? Selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi malam nisfu Sa'ban ada 18 macam itu nang kada diampuni, dosa yang kada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 18 macam, tapi kada kita bicarakan di sini. Nah, di antaranya adalah sihir. Nah, orang nang kada betaguran tak masuk aja juga tuh. Nah, jadi kada gampang pian. Maka kita harus baik-baik dengan tetangga. Jangan senang istri tetangga, janganlah. Nah, lain pulang itu. Panaguran benar. Sekalinya ada motif lain. Ada untingan lain. Nah, jadi sihir termasuk. Kemudian yang keenam adalah istidraj, lanjuran.
Apa itu istidraj? Yaitu barang yang menyalahi adat, yang jatahnya pada orang-orang yang fasik atau kafir, dengan membetuli kabul, artinya makbul. Maksudnya itu tercapai. Maksudnya tercapai. Seperti bertambah-tambahnya sehatnya misalnya. Nah, jadi hati-hati jorong sehat ini. Nah, kada ada ujian. Nih, lanjuran Tuhan. Hati-hati. Nah, jadi bersyukur juga kita. Mun kada pandai bersyukur, maka hancur kita. Seperti bertambah-tambahnya sehatnya dan hartanya. Nah, harta. Nah, biar begunung harta, mun huru-hara. Lebih baik kada usah. Makanya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang agar seseorang itu mampu untuk mengendalikan. Kalau kada mampu, ya ini termasuk daripada istidraj. Jadi istidraj ini adalah barang yang menyalahi adat juga, yang jatahnya pada orang-orang yang fasik atau orang kafir, dengan membatuli kabul. Nah, bahasa kitabnya ini membatuli kabul, artinya maksudnya itu semuanya tercapai. Yang diinginkannya semua tercapai. Kabul hajatnya beratan. Kada ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istidraj namanya nih. Seseorang bercari sembahyang kada apa kada, bercari tapi langsung banyak berduit. Nah, dirujung Tuhan, istidraj namanya. Kita nang sembahyang, orang yang sembahyang taat kepada Allah, berdagang juga tapi biasa-biasa aja. Nah, cukup aja makannya. Nah, jadi yang berkelebihan tadi itu adalah namanya istidraj. Jadi menyalahi adat juga ini istidraj ini. Cuma merupakan lanjuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah kita lah. Kemudian yang ketujuh, ahana. Ahana yaitu jatahnya pada orang yang fasik atau orang kafir, dengan ketiadaan membatuli maksudnya, atau maksudnya tidak tercapai. Ahanah namanya. Nah, atau ihanah. Ahanah bisa, ihanah bisa lah. Ketiadaan membatuli maksudnya, atau maksudnya tidak tercapai. Jadi ulun ingat pian membaca nang kitab nang kayak ini. Ahanah kah ihanah kah? Jadi terserah aja jer guru. Ini kada bebaris juga, kada malawan juga. Ini dibaca. Nah, bujur juga ya kalau. Cuma harus pandai ilmu nahu sorab. Nah, jadi ulun hanya lepian mendengar ceramah daripada abah guru sakumpul di YouTube. Guru tuh ujar sidin mun kada ada nahu sorabnya, membacakan sebuah kitab sulit. Nah, kenapa? Karena kada bisa menimbang atau mengartikan sulit jadinya, sehingga bisa tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan nantinya kepada orang lain, atau tidak sesuai. Nah, jadi nahwu sharaf itu adalah merupakan ilmu yang sangat penting. Jadi ujar guru, setahunan belajar sharaf aja atau nahwu aja pasti alim jersidin. Nah, mun kita wah ini belajar sambil lalu sambil buka kayak apa hendak alim. Nah, mun belajar babini kada belajaran bangun we. Nah, babini ya Allah Bang Ahmad. Kada belajaran bisa sorangan nih itu. Masna bisa. Wasulasa magitnya waruba magitnya pagat panggulu ya kalau. Nah. Ihanah atau ahanah yaitu jatahnya pada orang yang fasik atau orang-orang yang kafir, dengan ketiadaan membatuli maksudnya, atau maksudnya tidak tercapai, apa yang diinginkannya tidak tercapai. Nah, ini yang dimaksud dengan ahanah atau ihanah tadi. Hanyalah jatahnya seperti jatahnya pada Muslimah al-Kadzab. Nah, Musailamah al-Kadzab, Muslimah. Karena ada bebaris tadi. Musailamah al-Kadzab.
Itu dilanjur Tuhan. Yang ia mendakwa pada orang-orang yang jadi nabi serta ada mempunyai mukjizat. Nah, jadi orang dipadahkannya yang jadi nabi ada mempunyai mukjizat. Nah, karena maksudnya tidak tercapai. Jadi Musailamah Al-Kadzdzabnya hendak jadi nabi, hendak maulah Al-Qur'an. Nah, sabuting surah aja kada kawa, apalagi sabijian. Nah, inilah Musailamah Al-Kadzdzab. Maka sewaktu ia meludahi semua orang yang sedikit itu dengan mengharap katanya lagi akan banyak keluar airnya. Nah, itu. Akan tetapi maksudnya kehadapannya itu tidak berhasil, maka kebetulan seseorang tadi lalu pergi. Nah, jadi artinya maksudnya tidak tercapai untuk meludahi seseorang, menjolimi seseorang, maksudnya tidak tercapai. Kenapa? Karena Allah tidak tidak menghendaki hal yang demikian. Padahal sebelumnya kan sudah kita sampaikan. Artinya di dalam hati kita harus ada mempunyai setir, harus ada mempunyai perasaan, dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang terjadi ini kita kembalikan. Itu kalau ingat. Mun kada ingat, nah ini kita kada ingat, yang banyak kada ingatnya ini. Nah, luar biasa. Kalau Allah memberikan ingatan, meletakkan ingatan kepada otak kita, luar biasa. Contoh misalnya, kita menghafal ayat saja kadang-kadang satu surah yang pendek-pendek itu susah. Nah, yang sekarang ini kenapa? Karena sudah banyak dosa. Kenapa? Karena cerminnya kabur. Kenapa? Karena istighfarku kurang. Nah, jadi kita ini setiap hari harus banyak baca sholawat dan istighfar. Dan jangan lupa kita membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di akhir itu kita juga disunahkan membaca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Cermin aja kalau sering dibersihkan bersih. Nah, HP aja terlalu rancak dijapai, mati aja. Gambarnya kadada, kelihatan yang hirangnya tuh pasti kotor. Kenapa? Karena bekas sering dipegang. Manusia, contohnya tidak mandi, itu banyak mempunyai kotoran di badan. Istilah sekarang daki. Kenapa daki? Karena kada mandi. Begitu juga perumpamaan dengan dosa kita. Jika kita tidak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka daki kita akan bertambah banyak. Artinya dosa kita bertambah banyak. Nah, kita bermohon kepada Allah dengan istighfar tadi, mudah-mudahan kita diampuni. Apabila diampuni, maka hasilnya adalah 0. Nah, 0 pulang artinya kan bahasa pulang dari pertama. Inilah kita disunahkan, disuruh oleh baginda Rasul SAW mengucap istighfar. Jadi banyak wahini pian bergaul, jangan terlalu banyak juga kita bergaul. Baik di rumah, baca Quran, baca sholawat. Nah, istighfar selesai. Kada usah ngalih-ngalih pian.
Terlalu banyak keluar nih, kita banyak dosanya. Nah, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ihanah tadi, yang dimaksudnya tidak tercapai, bahkan dia itu dibenci daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertambah hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksudnya tidak tercapai dan dia menginginkan agar seseorang itu terhimpit dari segala masalah. Nah, inilah daripada pengertian ihanah atau ahanah tadi. Nah. Kemudian lahirnya dan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi lahirnya dan wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi barangkali sampai di sini dulu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi ulun sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat karena ini adalah merupakan ulangan-ulangan daripada pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu, baik itu belajar di sekolah dasar atau di madrasah ataupun sampai sekarang itu adalah hanya itu-itu aja yang dimiliki. Artinya apa? Tidak berbeda. Nah, jadi kita untuk memperkuat, memperdalam dan mempertebal iman kita dengan membacakan sebuah kajian masalah ilmu tauhid ini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran ilmu tauhid ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa jiran tetangga kita, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula kita semua dikumpulkannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi, jika ada terdapat kesalahan, kekhilafan di dalam pembacaan daripada kitab Kifayatul Muqtadin ini, sekali lagi ulun mohon ampun dan maaf, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengulanginya lagi untuk pelajaran memperdalam, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran ilmu tauhid ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وكرم وسلم أجمعين. وعنا كريم وعفنا يا رحمن وعفنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين.